ngapain kamu ngejar juara? Nggak bakal bisa. Okay. Karena ya itu, kamu mau keluar berapa, nanti akan ada tim lain yang lebih besar lagi. Ya. Oke, kembali lagi ke Main Basket Podcast. Sebelumnya kita tadi sudah ngobrol tentang bagaimana sih sebaiknya sebuah liga profesional khususnya di Indonesia itu berbentuk atau dijalankan. Liganya bagaimana, klubnya bagaimana, dan seterusnya. Ini obrolan masih sambungan yang sebelumnya ya, episode minggu lalu ya. Buktinya ini nggak ada yang ganti baju nih. Dimas, masih sama Dimas, masih sama Santun, masih sama Ko Irsan. Jadi bajunya sama. Jadi sebenarnya syutingnya barengan. Gue punya 5 kayak gini. Oh ya sama berarti kita juga punya baju sama. Kalau sebelumnya itu kita ngobrol tentang liga secara keseluruhan. Di sambungannya ini kita ngomongin tentang pengelolaan klub atau tim yang ikut di IBL. Kita sudah punya tamu yang sangat cocok sekali. Yes. Mas Irsan, Pacific Cesar Surabaya itu sudah berusia 50 tahun lebih. Wih, lama gue. Lebih. Dan merupakan salah satu tim pertama ya yang ikut liga profesional kita ya. Iya. Itu. Jadi walaupun sempat rehat beberapa kali, 2 kali setidaknya ya. 2 kali rehat, ikut, terus rehat lagi, kemudian ikut lagi ya. Gitu. Jadi kita akan ngobrol seputar itu. Apa aja sih yang diperlukan, apa aja yang dilakukan ketika mengelola sebuah klub. Lalu kemudian ini yang paling ditunggu-tunggu sama penonton, biasanya sama orang-orang penggemar basket Indonesia, butuh uang berapa untuk punya satu tim IBL? Miskin gak usah ikut. Santun bisa. Bisa punya klub 2 dia. Asal di belakangnya banyak. Dan kawan-kawan. Kita langsung mulai aja sama Ko Irsan ya gitu. Ya. Kenapa bisa bertahan selama ini gitu di dunia basket Indonesia ini? Ya, sebetulnya ini saya sering dengar pertanyaan lucu ya dari teman-teman. Iya. Kalau tim kita ini Pacific Cesar kan memang dari ayah saya. Iya. Beliau hobi basket memang. Boleh dibilang gila basket. Gila lah. Dulu pemain juga kan? Ya, dulu pemain juga. Jadi banyak orang yang tanya saya, punya tim basket untung nggak? Itu pasti. Itu kita kasih tahu di muka aja ya. Ya, benefitnya apa sih gitu. Kira-kira bisa dapat duit berapa gitu. Ya, di sini saya sampaikan memang sebetulnya kalau dari kita sama sekali tidak ada keuntungan apa-apa dalam bentuk finansial pun, bahkan boleh dibilang ya selama 50 tahun lebih ini murni demi hobi, biaya pribadi semua gitu. Wow. Kok terdiri? Habis berapa? Gila sih. Habis berapa? Kok jadi hening? 50 tahun boy. Apalagi gue kurang lebih sedikit banyak tahu kan ceritanya bagaimana beliau ayahnya Mas Irsan ngebangun klub. Berarti lu 50 tahun udah ya? Iya. Lu Highlander nggak? Highlander. Duncan McLeod dong. Iya. Itu jadi dari awal beliau tuh sudah bangun membiayai beberapa temennya gitu ya untuk kesana kemari itu infinity tuh. Duitnya udah banyak banget gitu. Jadi kalau boleh tahu motivasinya apa gitu, baik misalnya Mas Irsan yang meneruskan hobi dari ayah maupun ayahanda sendiri motivasinya apa gitu? Kalau buat ayah saya sih memang murni dia hobi basket dan gila passionate banget buat basket ini. Beliau itu sekarang sudah umur 70 tahun ya. 70 tahun ya. Dia sampai sekarang pun tiap sore habis pulang kerja masih nemenin ke lapangan, nemenin anak-anak latihan. Wow. Kalau liga lagi bergulir pun regular season hampir setiap hari pertandingan semua tim sama dia dari game pertama sampai game terakhir sama dia ditungguin duduk nonton. Sering lihat. Ya, bagi dia memang saya sih sebagai anak ya cuman ya salut lah. Iya. Kita mau melarang juga, mencegah juga nggak bisa. Ini ya ini sumber kesehatan buat dia juga. Betul, karena ya memang sebegitu cintanya dia sih sama basket. Dia tidak pernah mikirin sama sekali untuk mencari keuntungan finansial atau
boleh dibilang kepingin juara sih kepingin, tapi nggak juara pun ya juga nggak masalah. Dia lebih suka nontonnya aja, nonton basketnya aja gitu. Apa ininya? Suka dukanya memiliki sebuah tim yang puluhan tahun bermain di Liga Profesional Indonesia dengan kondisi liga yang juga dinamis gitu. Kalau kita ingat dulu, koreksi kalau gua keliru ya. Dulu juga tahun berapa ya, keluar gara-gara waktu ada sistem degradasi itu sempat keluar, kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi. Itu gimana tuh? Wah, suka dukanya sekarang sih cukup banyak ya. Iya. Karena dari peraturan satu dari liga sendiri dulu yang era-era sebelumnya sering berubah-ubah, yang dimana peraturan yang asal mulanya tidak ada degradasi, tiba-tiba kita terdegradasi, terus nggak bisa balik ke waktu itu ke Kobatama, terus ke IBL juga. Akhirnya terakhir tahun era NBL tahun kedua ya baru kita mendapatkan 2011 ya kita mendapatkan undangan untuk kembali bergabung ke liga tertinggi. Kita memang memutuskan waktu itu untuk langsung bergabung. Sebetulnya sih sudah dari awal sih kita nggak ada niat untuk tidak ikut ya. Emang tiba-tiba waktu itu ada peraturan yang tidak jelas juga, liganya gimana juga suka berubah-ubah. Jadi ya makanya kita sempat vakum beberapa saat. Lu diem dulu aja berdua nih, seru nih. Atau lu mau nanya sesuatu juga nggak apa-apa. Lanjutkan. Gini. Kan seumuran sama. Iya. Dalam beberapa tahun terakhir aja ya, kita tuh ada beberapa tim yang baru. Katakanlah paling baru sekarang tuh ada West Bandits, Bali United. Terus sebelumnya juga Bima Perkasa Yogyakarta. Lalu sebelumnya juga Papua itu masuk nggak tim baru? Louvre. Oh, Louvre ya. Nunjuk gua lo Louvre. Kan pensiunan. Terus gue pikir gue yang punya klub kan ketahuan dong. Hah? Enggak lanjut. Ya gitu lah Pak. Sebelumnya juga ada yang bubar tuh, Bogor Siliwangi, walaupun namanya masih sama tapi sebenarnya kepemilikannya di belakang berbeda gitu. Orang itu sering nanya ke gua, walaupun gua nggak pernah punya klub ya, tapi ya karena ada di sini di dunia ini sosial media, mereka nanya, dan berapa sih yang dibutuhkan untuk uang untuk memiliki untuk punya menjalankan sebuah tim main di IBL gitu. Gue sih langsung asal sebut, gue selalu ideal karena gue pernah hitung-hitung asal ya. 10M lah gitu. Gue bilang 10M 1 tahun lu udah bisa punya klub gitu. Walaupun kemudian ketika dia tanya kemana-mana ternyata ada beberapa tim tuh yang tidak dijalankan dengan angka-angka ideal gitu. Cukup sekian bisa gitu. Tapi yang menariknya adalah ternyata untuk menjalankan sebuah klub IBL itu tidak semata masalah uang. Lu punya uang 15M, 20M setahun dalam jangka waktu tertentu, belum tentu bisa jalan juga karena ternyata ada faktor psikologi untuk ngelola sebuah tim, ketemu pemain, ngelola pemain yang karakternya berbeda-beda, ketemu hambatan-hambatan peraturan-peraturan yang berganti-ganti atau tidak konsisten atau macam-macam, atau misalnya kayak sekarang yang sedang kita hadapi sama-sama nih liganya macet. Yang pertama kemarin tahun 2019 nggak keterusin sampai 2020, terus sekarang kepastiannya juga terombang ambing gitu. Nah, sebenarnya apa sih, Mas Dirsan? Selain yang lu harus pikirkan dalam mengelola atau memiliki sebuah klub di IBL, ini bukan cuma masalah duit. Ada apa lagi sih kira-kira yang harus lu pikirkan juga gitu? Ya, memang soal faktor finansial itu jadi faktor utama ya. Tapi untuk pengelolaan sebuah tim itu nggak semata-mata bicara soal uang juga, karena kita juga karena pemain di Indonesia ini terutama di Pasifik kita juga prioritaskan edukasi. Otomatis kita harus memikirkan kuliahnya di mana. Kadang ada pemain yang
jurusan mata kuliahnya harus sekolah di universitas tertentu, itu yang tidak memungkinkan kita rekrut. Terus kita juga harus mempertimbangkan faktor kesehatan mereka, apalagi di masa pandemi ini. Jadi selain uang ya memang banyak hal sih, menu pola makanan, terus untuk kesehatan kan karena pemain basket sering cedera juga, kita harus memikirkan asuransi yang cocok, ya kan. Dan banyak kendala juga sih, peraturan, kadang yang liga kapan nggak bergulir kapan juga kita belum ada kepastian, sedangkan expense itu terus berjalan. Keluar terus ya. Itu mungkin yang orang-orang masih belum, yang di luar mungkin belum tahu. Jadi kondisi liga kita berjalan mungkin cuman 2-3 bulan. Tapi biaya operasional setahun dan berkelanjutan gitu. Betul. Oke, gini. Ini pertanyaan lebih enak nih. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menjalankan satu buah tim selama satu musim? Satu musim atau setahun? Satu musim. Satu tahun lah. Karena mereka juga nanggung. Iya. Mereka menanggung lah. Kalau satu musim ntar kesannya cuma 3 bulan tadi gitu. Padahal kan setahun lah. Mereka terus-terusan. Dana yang diperlukan bervariasi. Ini boleh ya? Boleh mau buka atau enggak? Saya nggak apa-apa. Saya bervariasi sih. Semua di antara semua tim IBL. Tim kita boleh dibilang mungkin dengan salah satu dengan budget paling hemat ya, terendah. Bahkan ada tim lebih hemat lagi. Yang lebih hemat lagi. Ada tim yang budgetnya tim ibu kota yang budgetnya gila-gilaan. No limit asal juara. Ada. Ya, jadi ya untuk posisi kita satu tahun sekitar 3 sampai 3,5 lah. 3 sampai 3,5 M ya. Ya. Jadi itu yang menurut Ko Irsan bawah ya, rendah gitu ya. Hemat. Ya, dulu pernah ada kejadian awal-awal saya nyemplung ke dunia basket ini, ada kejadian cukup lucu sih. Iya. Ambisi namanya. Ya, pengen juara. Otomatis waktu itu sempat panggil pelatih asing, panggil Coach Bay. Oh iya. Terus rekrut pemain ke kiri kanan, kepengennya juara. Akhirnya ya karena ya itu saya spend over budget. Jadi yang penting kepengen juara. Akhirnya sama ayah saya ditegur. Ngapain kamu ngejar juara? Gak bakal bisa. Karena ya itu, kamu mau keluar berapa, nanti akan ada tim lain yang lebih besar lagi. Ya, pasti akan spend lebih besar lagi. Jadi nggak akan ada habisnya. Sekarang otomatis saya mikirnya sekarang lebih ke itu sustainability. Itu tadi yang sebelumnya kita bahas, kenapa kita sangat butuh ya yang namanya salary cap, membatasi pengeluaran agar itu tidak terjadi ya. Betul. Ya. Jadi tetap seru. Iya. Dari katakanlah tadi angka 3 tuh termasuk yang hemat. Bisa diceritain dikit nggak pos-pos pengeluarannya apa aja? Lalu kemudian yang terbesar tuh sebenarnya ngabisin itu di mana? Jadi untuk biaya operasional satu tahun selama Liga bergulir itu biaya terbesar pasti gaji pemain. Ya. Oh, gaji itu paling besar? Ya, pasti gaji pemain satu. Terus biaya tempat tinggal, makan, uang kuliah. Yang ini yang dimana harus biaya ini keluar terus sepanjang 1 tahun dengan tanpa ada liga atau nggak ada liga. Jadi selama 1 tahun. Selama liga bergulir akan ada biaya operasional lain, yaitu biaya traveling cost. Seri-seri itu ya? Ya, seri-seri. Biaya biasa ya kalau bisa untuk traveling dari satu kota ke kota lain, satu seri, kalau nginap 7 hari itu satu tim minimal 100 juta lah kurang lebih habis. Oke, ntar. Nih ya, lu biar tahu ya. Berarti kalau anak-anak ini mau kuliah, berarti klub nggak ada kerjasama ya dengan kampus ya? Klub malah keluarin duit buat bayar mereka kuliah ya? Ada beberapa kampus yang kerjasama di mana mungkin dapat scholarship ya, bayarnya nggak 100% full, cuman tetap kita harus bayar. Dengerin loh. Dan mereka pikir tuh klub ngasih lu beasiswa
full gitu loh. Iya. Ternyata mereka bayar. tuh bayar, jadi kuliah yang bener gitu loh. Iya. Jadi nggak cuma main basket, si klub juga mikirin pemainnya ini setelah basket nanti ngapain? Iya udah punya gelar itu loh gitu. Ya, jadi kita di Pasifik dari dulu idealnya memang kita tujuannya dari awal pembinaan. Kebanyakan ke pemain juga kita tawarkan, sodorkan, oke kamu boleh main di tim kita sampai lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, pemain boleh menentukan mau lanjut basket atau mau pensiun atau mau kerja. Jadi dari awal kita memang lebih fokus. Dari saya pun saya tekankan ke pemain, jangan karena kita biayain kuliahnya nggak lulus dengan alasan basket. Ya, juga jangan karena alasan kuliah. Ada pemain juga yang alasan kuliah, basketnya harus latihan. Ada. Benar. Dimas nih lebih fokus kalau bicara atlet profesional nih harus bisa membagi waktu itu semua. Iya. Nah, dari semua pengeluaran itu pembiayaannya dari mana? Sendiri? Sementara ini sendiri, dana pribadi. Nah, ini kan ini yang perlu diketahui ya, karena gini. Ada beberapa tim ya di awal tuh semangat gitu, dan mereka pembiayaannya sendiri gitu, dan mereka seolah-olah merencanakan nanti ini bisa nih diduitin nih bagaimana dengan cara cari sponsor. Tapi ternyata cari sponsor itu tidak mudah. Betul. Susah sekali. Apalagi gitu. Di basket ya. Iya, di basket gini. Itu makanya tadi di awal yang di sebelumnya kita bilang kenapa memang sponsornya harus bareng-bareng dikepul semua gitu. Bolehlah tim besar dapat sponsor mungkin lebih mudah gitu. Tapi akhirnya kalau sponsornya tidak merata, apalagi tidak ada salary cap, ya uangnya lebih banyak dia untuk ngapa-ngapain tuh bisa lebih mudah, lebih lega gitu. Minimum uang sendiri nggak keluar gitu. Nah, gue pengen nanya, apa yang paling sulit sehingga tidak mudah mencari sponsor? Satu, prestasi. Oke. Ya, sponsor akan datang kalau tim itu berprestasi. Itu otomatis. Dua juga, ya mungkin di Indonesia saya nggak tahu gimana ya kulturnya, koneksi. Oh, koneksi. Karena saya yakin tim-tim besar atau tim-tim lain yang mendapatkan sponsor nilai fantastis pun pihak sponsor belum tentu menilai value itu murni karena mereka ingin sponsor, cuman karena koneksi dari relasi owner ke owner. Ya kembali lagi ke menurut saya sih, oleh karena itu kita sekarang sangat perlukan ya salary cap, di mana jumlah sponsornya oleh semua tim dan oleh liga dikepul menjadi satu yang dibagikan ke semua tim biar merata lah. Ya. Kalau nyari sponsor, apakah sponsor melihat nggak cuma klubnya, apakah ada dari sisi pemain yang mungkin famous gitu? Bisa jadi nggak sih? Ya, betul. Ada terjadi seperti itu ya? Pasti dong, karena sponsor juga akan melihat, di siapa tim ini ada pemainnya siapa, follower sosial medianya ada berapa. Oke. Cuman apa yang terjadi sekarang di liga kita yang saya lihat nih, sudah terjadi dari beberapa musim kemarin, beberapa tim 1 musim, 2 musim gelontorin duit gila-gilaan banyak. Cuman setelah itu kolaps, antara mereka kolaps atau dijual ke pihak lain. Menurut saya itu sangat gak sehat sebetulnya sih. Kalau dari posisi kita sekarang mikirnya di Pasifik, oke, saya mau musim ini kita ada kemampuan untuk mungkin keluar lebih banyak. Tapi kita menghindari itu. Selama harus 10 miliar. Dipaksa pun bisa. Cuman mungkin 1 musim, 2 musim, 3 musim. Nanti malah habis gitu kelanjutannya gimana? Karena kita nggak bisa mikirin. Saya sih nggak pernah mau mikir untuk yang penting juara, prestasi. Habis itu musim depannya bubar. Masih pemain gimana? Kuliah mereka gimana? Ya kan? Jadi yang kejadian di kita sih, kita memang nyiap dari awal sudah ancang-ancang, dana yang dikeluarkan mau liga berjalan sampai kapanpun kita harus sanggup biayain ini. Ini biaya minimalnya yang kita. Di luar itu mau nggak mau harus ngandalin sponsor.
Gue tuh kenapa nanya ini karena memang kejadian nih di kita nih. Beberapa tahun yang lalu itu ada klub yang kepemilikannya baru. Terus terlihat jor-joran dan ingin terlihat jor-joran gitu. Wah, kayaknya ngeluarin duit tuh kayaknya mudah. Oh, ini kontraknya berapa, dapat apa gitu. Tapi kemudian ya tadi berapa tahun kemudian bukan hanya hilang, tapi ada masalah. Ada masalah, tanggung jawab terhadap pemain itu tidak tuntas, tidak dipenuhi gitu. Itu yang gue pengen tanya, kenapa orang-orang ini Koensan ya, kok seolah-olah mereka melihat di sini tuh potensial sekali untuk berinvestasi lah, apalah istilahnya gitu, sehingga mereka kok mau gitu. Kok semangat banget gitu. Semangat gitu, padahal udah ini ceritanya udah ini jelas. Cerita nih, belum lagi ya gitu-gitulah. Iya. Secara potensi memang ada. Ada ya. Oke. Untuk jangka panjang secara potensi ada. Cuman mungkin orang-orang yang gelontorin uang untuk awal-awal satu musim, dua musim aja, mereka menurut saya nggak murni cinta basket. Mereka mikir ya udah deh, saya invest satu musim 10 miliar, dua musim 20 miliar, kalau berhasil ya udah, kalau nggak berhasil that's it. Tapi kalau dari kita kan, kita mikirnya ya setelah nggak berhasil pemainnya mau gimana, ya kan. Jadi ya kembali lagi, mereka tujuannya, motivasinya apa dulu. Iya. Kalau di Pasifik kita motivasinya pembinaan. Kalau memang ada dana sponsor yang memungkinkan kita untuk spending lebih, itu akan berkesinambungan dengan prestasi kita. Jadi otomatis ambisi kita juga kita sesuaikan dengan dana yang kita miliki gitu. Bukan kita gambling, oh saya keluar satu musim 10 miliar, dua musim berhasil, 3 musim nggak berhasil, udah bubar. Kan itu image-nya bukan jelek ke tim aja loh, ke liga juga nggak bagus. Iya. Betul. Ya karena memang wah itu kejadian satu musim yang lalu sebelum musim yang tertunda ya gitu. Jadi tim yang tadinya gembar-gembor, jor-joran, wah naas sekali, tragis sekali sebelum akhirnya pindah ya, hilang gitu. Jadi memang ya itu tadi kenapa gue pengen ngebahas ini, agar orang-orang juga nggak sembarangan harus memahami gitu, dan pemahaman itu harusnya datang dari liga gitu. Nih, lu untuk memiliki sebuah klub itu bukan hanya masalah investasi atau uang yang harus lu simpan ke liga sekian, tapi harus dijelaskan ini loh potensinya sekian banyak, seperti yang sebelumnya kita omongkan tentang Vietnam itu gitu. Bahwa dalam sekian proyeksinya bisa untung loh, bisa bahkan kabarnya yang masuk di Vietnam itu juga nggak mesti orang suka basket seperti tadi. Kita di sini sebut harus suka basket karena lu akan terluka. Kalau nggak lu karena suka, ya lu nggak akan siap luka gitu. Nah, terus kita balik lagi sedikit aja, Mas Irsan. Kan sebelum kita udah ngomong ada angka-angka ideal. Misalnya, kalau angka ideal itu cukup tinggi, lebih atas daripada budget Pasifik saat ini, itu Ko Irsan siap nggak? Siap. Saya setuju. Ya? Yang penting semua transparan. Terus konsepnya, blueprintnya, jangka panjangnya gimana, itu jelas. Tidak ada alasan kok. Kan ini bagi saya pengorbanan jangka pendek untuk benefit jangka panjang. Betul. Saya mikirnya sekarang kita dituntut harus tim-tim ini sekarang kan dituntut harus terdaftar sebagai PT. Jadi kita harus mikirnya dari segi bisnis sebagai perusahaan juga. Saya otomatis kalau saya sebagai investor, saya juga mikir, saya disuruh rugi berapa lama nih, berapa banyak nih. Iya. Nah, setelah rugi, kira-kira berapa lama nih baru balik modal. Baru balik modal. Kalau emang ada kepastian dari semua itu, why not? Di Pasifik sendiri, Ko Irsan siap nggak jika kepemilikannya dibagi gitu, misalnya misalnya nggak serta-merta dibagi, gue ikut ya punya Pasifik, nggak, tapi misalnya ada pihak lain yang menyuntikkan dana gitu. Siap ya? Why not? Siap lu Tan? Siap. Siap berapa bulan lo? Siap buyar kita. Kan ini kembali lagi, ini kan sekarang saya bukan nggak boleh mikir sebagai sosok idealis, tim ini harus punya kepemilikan pribadi. Tapi kalau emang
ada suntikan dana investor yang memungkinkan untuk mengembangkan, bukan untuk Pasifik aja ya, saya bicara liga secara keseluruhan. Seharusnya semua owner pun nggak akan ada keberatan. Kan kembali lagi ujung-ujungnya cari profit. Ya. Baru bisa bertahan liganya. Betul. Tadi kan saya nanya tentang yang paling banyak keluar duit gitu. Dalam mengelola sebuah tim itu gimana sulitnya mengelola orang, pemain khususnya? Wah, Banyak maunya nggak? susah banget. Susah banget ya. Dan ini kan banyak yang nggak ditahu sama orang nih. Iya. Susah Susahnya banget. kenapa kok? Mungkin yang sekarang banyak diketahuin oleh Publik. fans kan ya, ada tim yang potong gaji, terus Oh. ada yang gajinya telat. Ya. Ya. Saya tidak membenarkan kejadian-kejadian kalau gaji telat atau kalau potong gaji di area pandemi mungkin Bisa dimaklumi. Iya. Tapi ada yang banyak yang diketahui itu kan dari sisi tim pun kadang kita sudah investasi ke satu orang pemain, kita sudah kontrak jangka panjang, entah kenapa tiba-tiba setelah kontrak belum selesai pemain mengundurkan diri. Alasannya nggak basket, entah mau kerja atau mau kuliah. Tapi setelah itu berakhir masa restricted free agent-nya, tiba-tiba pemain itu Balik lagi nongol di tim lain. Nah, ada kejadian itu juga, akhirnya ada pemain yang ya pura-pura sakit malas latihan. Ada yang gitu ya. Ya, Ada cedera panjang gitu. ya alasan sakit perut lah, sepele gitu. Jadi ini saya yakin nggak kejadian di tim saya aja sih, maksudnya di tim lain juga banyak. Cuman ya ini kan kembali lagi ke karakter masing-masing ya. Kita nggak bisa menilai secara keseluruhan, tapi overall sih sekarang lebih ada ya pemain yang zaman sekarang mungkin maunya banyak, tapi mereka juga lebih bisa mempertanggungjawabkan pertindakannya juga gitu. Lebih ada programnya lah, lebih bagus sih. Lu kalau punya tim tuh mikir nggak sejauh itu? Apa itu? Kalau misalnya lu punya uang tuh sempat punya kepikiran nggak hal-hal yang sedetail yang seperti dijelasin sama Pak Irsan? Pikiran sih. Makanya lu nggak siap. Makanya nggak siap ya. Iya, seru juga. Itu nge-maintain pemain lokal sama pemain asing susah mana, bro? Itu dia tuh. Asing sama lokal. Pemain asing Kan sempat kita pakai ya. asing tuh. Tapi tapi kan setauku ya, pemain asing kan kalau nggak salah nih ya, yang ngasih salary-nya kan liga ya? Iya, betul. Nah, terus lanjut, benar berarti. Jadi tiap tim itu oleh liga dikasih budget kalau nggak salah satu musim, ingat saya 200 juta untuk gaji pemain asing selama satu musim. Kalau di luar itu, karena salary itu 200 juta itu bukan untuk gaji aja ya. Uang makan, operasional ya. Uang makan, uang bonus, uang penerbangan tiket, itu semua akan dipotong. Tiket mendatangkan pemain asing, pengurusan visa ke Singapura juga, itu semua dibebankan ke tim. Apabila melebihi dari itu, dari nominal itu, dan biasanya pasti selalu lebih, itu tim yang biayain. Nah, kalau soal ngurus pemain lokal atau pemain asing, relatif. Karena gini, kalau pemain lokal, bagi saya sih saya ngeliat pemain lokal lebih seperti keluarga ya. Pemain lokal kalau mau berulah, kita masih ada, kita kasih teguran, atau kita nggak asal kita masih memakai perasaan gitu. Kalau pemain asing saya murni lebih ngelihatnya, ini bagi saya bagi liga, karena pemain asing cuma didatangin 1 bulan sebelum, dan setelah liga selesai dipulangin. Jadi bagi saya ini cuman ya istilahnya staff outsourcing lah. Kita juga benar-benar bikin profesional. Pokoknya pemain asing selama saya gaji sekian, sesuai kontrak, fasilitas dipenuhin. Kalau pemainnya berulah, ya udah kita pulangin gitu, kita ganti, kan boleh kan? Ada peraturan mengizinkan. Tapi kalau pemain lokal kan nggak bisa. Ya ada plus minusnya sendiri-sendiri lah. Kok, ini mungkin terakhir ya karena kita udah dekat. Kalau nih ya, kalau
Ko Irsan saat ini tidak pernah bersentuhan dengan liga gitu. Tapi Ko Irsan sudah tahu apa yang terjadi gitu, dan Ko Irsan nggak pernah punya klub gitu. Mau nggak memiliki sebuah klub di IBL? Mau atau tidak? Jadi misalnya nggak pernah punya Pasifik nih, nggak pernah punya klub apa-apa, tapi tahu oh itu kekurangannya, kelebihannya itu gitu. Mau nggak punya tim di IBL? Kembali lagi, kalau memang bukan karena cinta basket, yang dilihat pasti ROI-nya, return on investment. Ya. Saya mau punya klub, motivasinya apa dulu nih? Ya. Ada yang punya klub untuk demi sekarang yang kejadian pride, kebanggaan, atau buat cari uang. Ya. Ya, jadi kalau cari uang ya kondisi sekarang nggak mau, nggak akan balik modalnya. Tapi ada potensi. Ada potensinya besar. Menurut saya potensinya besar. Jadi saya boleh simpulkan kalau gue sekarang disuruh jadi kalau misalnya gue nggak punya tim IBL, terus gue disuruh memiliki sebuah tim IBL, gue nggak akan mau. Tapi kalau misalnya diurus dengan ya dijalankan dengan segala macam hal yang ideal, punya potensi besar gitu ya. Yes. Liga maksudnya liga. Ya liganya gitu, dan termasuk blueprint dari liganya jelas, peraturannya jelas, semuanya jelas, revenue streamnya jelas, expense-nya jelas. Ada potensi. Ada potensinya menurut saya sangat besar di Indonesia ini. Sangat besar harusnya potensinya ya. Iya. Dulu waktu waktu Ko Irsan pertama kali terlibat penuh di Pasifik, melihat hal-hal ini kayak apa rasanya? Shock kah, kaget kah, atau apa? Aku spending sekian besar ya ternyata ya gitu. Hal kayak gitu gimana? Wah, cukup mendapatkan pelajaran cukup berharga. Itu susah didapat tuh ya. Ya, jadi soal transfer pemain juga ada yang waktu itu kejadian manipulasi kontrak dirubah-rubah oleh tim awal. Jadi saya shock sih. Waktu itu cukup pelajarannya cukup berharga. Terus ya ngelihat budget yang dikeluarkan setiap tahun tanpa mendapatkan apa-apa kembali. Cuma ngitung pengeluaran doang. Saya pernah sampai di titik saya ngomong ke ayah saya, ini kalau liganya kayak begini terus, kita murni keluar gelontorin duit pribadi terus, saya nggak mau nerusin nih. Harus dikelola benar-benar baru bisa. Karena kenapa? Kita mau keluarin uang pribadi terus, kita kita memaksakan bertahan, mau sampai kapan? Ya betul. Ya kan, satu tim bisa bertahan, 11 tim yang lain gimana? Kuat enggak? Kita udah lihat kenyataan kan, tim-tim berapa musim terakhir ini, tim-tim satu persatu mengundurkan diri. Itu seharusnya tidak boleh terjadi. Iya. Oke, ini benar-benar terakhir deh. Ada ini nggak saran untuk orang-orang yang ingin punya tim di IBL? Ada nggak apa? Jangan terlalu pedas juga, jangan gitu. Mungkin boleh aja, atau misalnya ayo atau gimana ngebangun bersama, dan ya apa kira-kira? Saran untuk orang-orang yang pengen punya tim masuk IBL. Kayak dia nih. Kayak dia nih kan nih. Pengen punya tim, saran buat dia. Sawah sama kerbonya mau dijual. Siap mental dulu. Siap mental. Jangan menyerah. Ya, dan yang pasti ya sebetulnya potensinya ada. Tinggal untuk kemajuan basket nih. Kembali lagi ke titik awal semula, mindset ya. Semua harus punya tujuan yang sama. Iya, itu tadi mindset yang mungkin yang baru lihat nanti bisa lihat lagi ke episode sebelumnya, bagaimana ini adalah ujung dari, gue senang nih Ko Wensan bilang bahwa semuanya adalah awalnya mindset, karena memang mindset yang dibilang tadi adalah bahwa kita semua, bukan kita, maksudnya orang-orang yang terlibat dalam liga itu harus memiliki mindset bahwa mereka adalah satu penyelenggara, tim-tim peserta, dan juga pemain adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin, yang punya tujuan yang sama, baik itu secara visi misi, baik visi prestasi, kompetisi, maupun visi bisnis dan finansial. Dimas, gimana nih? Kita udah nggak kerasa ya, udah waktunya juga. Gue tambahan dikit lah ya. Ya, nanti langsung lu tutup aja ya. Ya, oke. Kultur basket Indonesia
di dunia profesional, setahu gue yang dari dulu pemiliknya adalah cinta basket. Oke. Udah, itu aja. Oke. Jadi yang gembar-gembor yang dibilang ke Vincent tadi ya, itu yang terjadi sekarang. Oke. Karena yang cinta basket sampai sekarang masih bertahan gitu loh. Masih bertahan. Luar biasa sih kita harus bilang terima kasih untuk baik yang sudah nggak terlibat langsung, misalnya udah punya sejarah semacam Su Kim Hong, Ho Kim Hong, kemudian ada Erick Thohir dan lain-lain, Christopher, termasuk Irsan dan kawan-kawan gitu. Jadi itu ya, kita harus terima kasih ya, karena mereka ini bukan hanya secara tidak langsung tapi secara langsung ikut memajukan basket Indonesia. Dan untuk pemain ya mulai diselidiki lah mau masuk ke tim yang sebenarnya yang seperti apa gitu. Jangan karena ada iming-iming yang sangat tinggi akhirnya terjerumus timnya itu tim baru dan nggak bakal panjang. Itu kan bahaya gitu loh. Buat karir seorang pemain juga bahaya gitu loh. Jadi kalian tuh harus tahu sebenarnya orang yang cinta basket dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada di basket pro sekarang gitu loh. Gue rasa banyak. Jadi ya itulah buat anak-anak basket yang baru mau masuk ke dunia profesional basket Indonesia, cari tahu lah tentang ini. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Irsan udah hadir di 2 episode kita, walaupun 1 kali kita jalaninnya. Tun, ada lagi yang perlu diomongin? Target lah punya tim. Target punya tim tuh tahun berapa? Gak punya, Boy. Gak punya? Investor. Duit lah. Di Hornets, Boy. Oh iya itu. Ada pemain gue kan? Ada pemainmu di sana. Iya, pemain Carmelo Anthony. Lamelo. Oke. Terima kasih semuanya. Dimas yang nutup, silakan Mas. Oh iya, jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast. Tayangnya setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau mau lebih dapat lagi update-nya, nyalakan notifikasi. Neng. Terus like video ini. Boleh di-share juga videonya ke teman-teman kalian.